Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyugin Channel. Mohon maaf karena baru malam ini Mimin bisa update video untuk melanjutkan cerita tentang Baik Shochun. Yuk langsung gaspol. Suara gemuruh besar memenuhi Orde Cloud saat bangunan runtuh, dan air beku mengalir ke segala arah. Murid yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan kemudian menatap patung es dengan ibu jari yang hilang. Setelah keheningan sesaat, ada keributan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaman apa itu? Surga, apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu banyak hal aneh terjadi? Pertama itu adalah pil-pil fantasi itu, dan sekarang jempol Dewa Perang hilang. Beberapa saat kemudian, kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan para dewa lainnya menggigil. Ekspresi berkedip dengan kegilaan, mereka meledak dengan amarah. Bai Xiaochun, itu pasti kamu, Bai Xiaochun. Raungan yang mengguncang dan menggetarkan bumi bisa terdengar saat para dewa yang marah menembak ke arah kediaman Bai Xiaochun. Ketika para pembudidaya lain dari Orde Cloud mendengar teriakan para dewa, mata mereka berbinar dengan ekspresi ganas, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah Bai Xiaochun. Sialan, ini pasti hasil karya Bai Xiaochun. Dia adalah bencana berjalan. Jika dia mengeluarkannya untuk kita para murid, itu satu hal, tapi bagaimana mungkin dia bisa sampai merusak patung dewa pertempuran Cloud Order? Bunuh Bai Xiaochun. Di tengah semua teriakan itu, para dewa tiba dengan amarah penuh. Sementara itu, Bai Xiaochun ada di dalam kediamannya, dengan gugup menyaksikan ki dingin mengalir ke daun. Dalam sekejap mata, daun itu 70% es. Jelas, jika dia punya cukup waktu, maka itu akan menjadi hal yang sederhana baginya untuk membuat daun es yang diminta bayi perempuan itu. Sayangnya, tidak ada cukup waktu. Ketika dia mendengar teriakan di luar, dia dengan cepat meraih daun dan melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat yang sama, ia segera memberitahu bunga bulan, kembalilah ke bentuk benih. Bunga bulan tidak membutuhkan dorongan apapun. Itu bisa merasakan bahaya kritis, dan dalam beberapa saat, ia layu dan mengering. Semua kekuatan hidup di pabrik disedot kembali sampai tidak lebih dari biji. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaochun untuk melihatnya dengan cermat. Meraihnya, dia melemparkannya ke dalam tasnya sambil memegangi daun itu. Pada saat itulah ledakan besar terjadi, dan kediamannya meledak. Bai Xiaochun jatuh ke samping, tampak sangat basah kuyup. Yang mengelilinginya adalah murid Cloud Order yang tak terhitung jumlahnya, ditambah kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan semua dewa lainnya. Semua orang tampak seperti kehabisan darah. Merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun. Si kembar Master Cloud Light mengamuk. Sekarang kediaman Bai Xiaochun hancur, kulit bunga bulan layu keluar di tempat terbuka, terlihat oleh semua orang yang hadir. Kami tidak membunuhmu karena menjual pil fantasi itu, jadi kamu pergi dan menyerang fondasi utara. Kamu akan mati hari ini, Bai Xiaochun. Feng Chen sangat marah sehingga matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu, dia menembak ke arah Bai Xiaochun dan melepaskan kemampuan surgawi dari level kartu truf. Bai Xiaochun menghindar dari jalan dan kemudian berteriak dengan suara keras, apakah Anda orang utara memberontak terhadap tanah Heavenspan atau sesuatu? Kamu sudah mengeluarkannya untukku sejak aku tiba. Pertama, Anda memiliki perjanjian 3 poin, dan saya baru saja bertahan. Kemudian setelah saya menjual beberapa pil obat, Anda mengubahnya menjadi perjanjian 4 poin. Sekarang aku baru saja menanam bunga, dan kamu mencoba mengatakan aku melanggar perjanjian. Sekarang, dia telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, dia benar-benar telah mencapai titik di mana dia tidak bisa berdiri di utara. Kamu ingin menyerangku, jadi kamu harus datang dengan banyak alasan, bukan? Melepaskan kekuatan basis budidayanya, dia menyebabkan wajah besar muncul di langit. Si kembar Master Cloud Lightnings dan Feng Chen sama-sama frustrasi dengan penderitaan yang tak terkatakan yang mereka alami. Bai Xiaochun tidak mungkin lebih menyebalkan bagi mereka, terutama Feng Chen, yang datang untuk menemukan bahwa idenya tentang perjanjian 3 poin ternyata merugikan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Kembali ketika dia datang dengan ide itu, dia tidak pernah bisa membayangkan berapa banyak bencana yang bisa menjadi Bai Xiaochun. Perjanjian 3 poin hampir tidak cukup untuk menahannya, dan pada kenyataannya, sepertinya membuatnya lebih buruk. Yang lebih membuat frustrasi adalah betapa tajamnya Bai Xiaochun, dan betapa istimewanya statusnya. Mereka jelas tidak bisa membunuhnya, betapapun mereka membencinya, sebuah fakta yang sangat menjengkelkan bagi semua dewa. Sekarang, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka pasti tidak akan membatasi Bai Xiaochun, dan hanya akan membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan. Para dewa bukan satu-satunya yang merasa begitu terkoyak. Murid biasa sama-sama marah, tetapi pada saat yang sama, meratap dalam hati mereka. Hanya sekarang mereka benar-benar menyadari betapa banyak bencana Bai Xiaochun bisa. Ini semua kesalahan Feng Chen.
Dia mulai dalam urutan petir. Itu sebabnya dia menyuruh Bai Xiaochun dimasukkan ke dalam Cloud Order. Dia sudah mengeluarkannya untuk kita selama ini. Ini semua kesalahan Feng Chen. Dia mulai dalam urutan petir. Itu sebabnya dia menyuruh Bai Xiaochun dimasukkan ke dalam Cloud Order. Dia sudah mengeluarkannya untuk kita selama ini. Betul, kirim Bai Xiaochun ke urutan petir. Lepaskan Cloud Order dari siksaan ini. Dewa perang kita tidak ada jempol. Murid-murid Cloud Order benar-benar marah, dan tak lama kemudian, banyak teriakan seperti itu memenuhi udara. Ketika Feng Chen mendengar apa yang dikatakan semua orang, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan kebenciannya pada Bai Xiaochun semakin dalam. Ketika Patriark Setengah Dewa melihat jalan buntu, dia menghela nafas dan menggosok pangkal hidungnya. Bahkan dia mulai merasa sangat kesal dengan Bai Xiaochun. Namun, itu persis seperti yang dikatakan Bai Xiaochun. Dia tidak melanggar perjanjian dengan cara apapun. Aku seharusnya tidak menyetujui perjanjian apapun. Kita tidak bisa terus begini. Setiap kali kami mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan sesuatu, ia memikirkan cara untuk menyebabkan bencana yang lebih besar. Mengerutkan kening, sang dewa dianggap menendang Bai Xiaochun dari sekte. Namun, mengingat semua pembatasan yang mereka lakukan padanya, jika mereka membiarkannya pergi setelah apa yang telah dia lakukan, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar bagi utara. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, sebuah kedipan dingin muncul di mata sang dewa. Alih-alih membuat penampilan pribadi di Cloud Order, ia mengirim dekrit Dharmik. Selanjutnya, kita akan memiliki perjanjian 5 poin. Dalam 9 sekte petir 9 langit, Bai Xiaochun tidak akan merawat bunga, tanaman, hewan, atau hantu. Dia tidak akan memalsukan peralatan atau membuat pil. Dia tidak akan menanam, memperbaiki, meningkatkan, atau bekerja dengan apapun. Suaranya bergema seperti guntur surgawi, mengisi seluruh sekte. Namun, para pembudidaya dari tatanan awan dan para dewa tidak bereaksi seperti sebelumnya. Sebaliknya mereka khawatir, dan bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum perjanjian membutuhkan poin ke-6, dan kemudian yang ke-7. Setiap kali Bai Xiaochun menemukan celah, mereka akan berada dalam masalah besar. Akhirnya, mereka bahkan bisa membayangkan sebuah skenario di mana Bai Xiaochun berhasil membunuh mereka semua, dan menghancurkan segala sesuatu di wilayah Heavenspan Utara. Orang-orang utara tidak terlalu senang dengan dekrit Dharmik Sang Dewa, dan Bai Xiaochun juga tidak. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, orang utara ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana mereka bisa menambahkan ketentuan lain pada perjanjian? Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin lagi. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, dengan harapan mendapatkan dewa untuk hanya mengusirnya. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin lagi. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, dengan harapan mendapatkan dewa untuk hanya mengusirnya. Namun, saat itulah dekrit Dharma kedua dikeluarkan. Penjaga khusus Heavenspan Bai Xiaochun, meskipun tidak melanggar perjanjian kami, merusak fondasi Cloud Order. Untuk kejahatan ini, ia akan dibebaskan dari hukuman mati, tetapi tidak akan luput dari semua hukuman. Kunci dia di LP Petir. Sampai utusan Heavenspan pergi, semua kebebasannya akan dibatasi. Jika dia menolak, ambillah hidupnya. Bai Xiaochun mencoba untuk berbicara dalam pembelaannya, tetapi segera setelah dekrit Dharmik bergema melalui sekte, sebuah ledakan kekuatan jatuh dari peti mati kristal. Itu berubah menjadi tangan besar petir yang menangkapnya dan dengan paksa melemparkannya ke awan hitam di sisi lain air terjun. Para dewa sangat senang dengan ini, terutama Feng Chen, yang matanya bersinar cerah. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan para murid biasa, yang menjadi liar dengan sukacita setelah mendengar nasib Bai Xiaochun. Dia akhirnya pergi. Bahkan para dewa akan tersiksa oleh kilat di penjara petir. Bai Xiaochun membawa ini pada dirinya sendiri. Ini persis bagaimana seharusnya. Bersorak memenuhi Cloud Order, dan para dewa menghela nafas lega ketika mereka melihat ke arah awan petir hitam. Sinar cemooh menembus mata Tuan Cloud Lightning kembar. Tidak peduli apapun kemampuan menggulingkan surga yang dia miliki, di utara, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Sementara itu, Patriark Setengah Dewa di peti mati kristal akhirnya menghela napas lega. Melihat ke awan hitam Lightning Order, dia memutuskan bahwa dia benar-benar berhasil menyelamatkan muka ke utara. Selain itu, dia benar-benar yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan menyebabkan masalah di penjara petir. Toh, tahanan terburuk yang bisa dikurung di LP Petir. Meskipun penjara itu tidak terlalu penuh, bahkan para dewa yang dikurung di dalam akan disiksa tanpa akhir, apalagi para dewa. Semuanya akhirnya akan tenang. Patriark Dewa Setengah Dewa menutup matanya. 9 langit awan petir sekte memiliki 2 patung es, satu memegang orde Cloud Putih Murni, yang lain memegang orde petir hitam pekat. Saat ini, sebuah jeritan yang menusuk bergema jauh di dalam awan hitam yang menampung Lightning Order. Tentu saja, itu adalah Bai Xiaochun. Aku benci utara. Jeritan itu dipenuhi dengan kepahitan dan penolakan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menjerit, suaranya tidak melampaui penjara petir, di mana dia telah dipenjara selama 3 hari.
Dia sudah putus asa. Dalam kedalaman awan hitam, ia dikelilingi oleh lapisan demi lapisan mantra penyegelan terbatas, menciptakan sel yang hanya sekitar 30 meter ruang di mana ia bisa bergerak. Di luar perbatasan sel adalah baut kilat yang tak terhitung banyaknya, masing-masing setebal lengan dan berlimpah dengan kekuatan destruktif yang sangat banyak yang menyebabkan wajah Bai Xiaochun menjadi pucat. Benar-benar dan benar-benar intimidasi. Gumamnya, menggigil ketika dia duduk di sana, menatap kegelapan dan kilat. Memanggil ke langit dan mengutuk neraka tidak membawa respon sedikit pun. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ini adalah yang paling sial yang pernah dia alami seumur hidupnya. Benar-benar konyol. Perjanjian 3 poin, perjanjian 4 poin, perjanjian 5 poin. Semua itu bisa saya tangani. Tetapi saya tidak percaya mereka benar-benar mengurung saya. Dia merasa seperti akan menjadi gila, dan tidak dapat menemukan metode yang efektif untuk melakukan apapun mengenai situasi ini. Tidak hanya dia tidak bisa melarikan diri, setiap beberapa jam, kilat akan berkumpul di sekitar selnya dan kemudian memukulnya berulang kali. Hanya ada satu cara untuk menghadapi petir yang mengejutkan, dan itu adalah memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya. Sayangnya, penjara petir terputus dari energi spiritual langit dan bumi, yang membuat Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa pada akhirnya, ia akan kehabisan daya untuk mencegah petir. Apa yang harus aku lakukan? Dia menghela nafas. Saat ini, harapan utamanya adalah Du Lingfei akan menyelesaikan misinya segera dan datang untuk membebaskannya. Aku akan mengingat ini, kau orang utara. Katanya keras. Tunggu saja. Setelah saya menjadi dewa, saya akan membalas dendam. Dengan itu, ia mengeluarkan raungan frustrasi. Namun, begitu dia melakukannya, tawa sarkastik terdengar dari samping. Menjadi dewa setengah dewa. Bahkan saat itu Anda tidak akan bisa membalas dendam. Siapa di sana? Kata Bai Xiaochun, melihat sekeliling. Perasaan surgawinya telah dibatasi begitu dia dilemparkan ke dalam selnya, tetapi inderanya yang biasa tidak. Namun, selama 3 hari terakhir, dia belum mendeteksi tanda-tanda kehidupan dimanapun di dekatnya. Ketika dia melihat sekeliling dengan waspada, dia melihat awan-awan turun ke sisi yang mendidih, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi tembus cahaya, mengungkapkan sel lain yang berjarak sekitar 300 meter. Itu juga 30 meter, dibentuk oleh mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti selnya sendiri, dikelilingi oleh kilat menari, yang sesekali menembak ke sel untuk menyerang sosok kurus yang duduk di sana bersila. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian tipis. Dia sedikit lebih dari kulit dan tulang, dan auranya sangat lemah. Setiap kali kilat menyambarnya, ia akan sedikit menggigil, namun ekspresinya tidak pernah berubah. Rupanya, sementara dia tidak bisa menghentikan siksaan fisik dari petir, pikirannya sudah lama terbiasa dengan rasa sakit. Tangannya saat ini duduk kembali di atas lututnya, rupanya, bahkan mantra pembatas tidak bisa sepenuhnya menahan kemauannya, memungkinkannya kemampuan dasar untuk mengendalikan awan di sekitarnya. Ketika Bai Xiaochun menatap mata lelaki tua itu, rasanya seperti matanya ditusuk menimbulkan desah. Dengar, nak, aku seorang dewa, dan bahkan aku terjebak di sini. Jadi saran saya adalah Anda menyesuaikan sumpah kecil itu dari Anda. Mungkin Anda bisa bertujuan untuk menjadi celestial. Lelaki itu menyeringai, dan ketika gigi kekuning-kuningannya disinai oleh kilat, ia tampak sangat jahat. Bai Xiaochun menggigil. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun sekarang, lanjut pria itu, dan aku bisa memberitahumu bahwa orang-orang yang dikurung di sini cenderung tidak bertahan lama. Sekarang saya berpikir tentang itu, sudah lama sejak ada orang baru datang. Ayo datang, nak, dapatkah kamu menari? Lakukan tarian kecil ini untuk saya, dan jika saya suka, saya mungkin hanya memberi Anda sihir rahasia yang dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit. Pria tua itu menatap Bai Xiaochun atas dan ke bawah, matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia terkekeh. Bai Xiaochun dikejutkan oleh penampilan tiba-tiba pria itu, tetapi sekarang telah pulih. Dan dia bisa merasakan bahwa dia dan pria ini serupa dalam hal itu, setelah dikurung, mereka berdua menjadi sedikit lebih berani. Menatap pria itu, dia berkata, diam, orang tua. Saya bekerja sebagai penjaga penjara di masa lalu, dan akhirnya saya kehilangan jejak berapa banyak tahanan seperti Anda, saya mengepel lantai. Mendengus dingin, dia mengangkat dagunya ke atas dan memalingkan muka. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Tipe yang keras kepala, ya. Saya sangat suka dolar muda seperti Anda. Anda tahu, 3000 tahun yang lalu ada pang keras kepala lain yang dikurung di sini. Dia hanya bertahan sebulan sebelum dia berputar dan berbalik di hadapanku, memohon sihir rahasiaku. Setiap kali Anda siap, saya akan menunggumu. Tampaknya, dia sangat senang dengan hiburan tambahan yang dibawa Bai Xiaochun ke dalam hidupnya. Bai Xiaochun sudah merasa sangat terganggu dengan tatapan dan tawa pria ini. Setelah memberinya tatapan tajam lagi, dia mengabaikannya. Lagi pula, dia hanya perlu menunggu Du Lingfei untuk menyelesaikan misinya, dan kemudian dia akan kembali dan memikirkan cara untuk mengeluarkannya. 2 jam kemudian, kilat di sekitar selnya mulai menumpuk semakin banyak menciptakan sesuatu seperti badai petir di sekelilingnya.
2 jam kemudian, kilat di sekitar selnya mulai menumpuk semakin banyak menciptakan sesuatu seperti badai petir di sekelilingnya. Ketika badai petir melanda, ia memanfaatkan basis budidayanya untuk membela diri. Melihat semua kilat itu benar-benar mengejutkan. Lagi pula, kekuatan penghancur hanya dalam satu baut bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi dari apa yang bisa dia katakan ada ratusan ribu di antaranya. Dia bukan satu-satunya yang harus berurusan dengan petir pada saat itu. Orang tua itu juga dipukul. Namun, ekspresi pria itu tidak terlalu berkedip karena itu. Sebaliknya, dia menatap Bai Xiaochun dengan niat buruk yang berkedip di matanya. Kamu masih memiliki kekuatan spiritual sekarang, jadi kamu bisa membela diri. Tetapi dalam 10 hari atau lebih, Anda akan kehabisan. Dan saat itulah Anda akan benar-benar mulai menikmati diri Anda sendiri. Kekuatan petir menumpuk dari waktu ke waktu, kau tahu. Akhirnya, itu mencapai titik menjadi penderitaan paling mengerikan di surga dan bumi. Meskipun pria tua itu bergetar secara fisik ketika dia berbicara, itu tidak mempengaruhi suaranya sama sekali. Kamu tahu apa yang paling aku sukai untuk didengar? Jeritan orang tersambar petir. Saya hanya menutup mata dan menikmati keindahannya. Menjilati bibirnya, dia menatap Bai Xiaochun, matanya penuh dengan kebencian. Bai Xiaochun sedang tidak ingin memperhatikan pria itu. Petir terus menyerangnya selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghilang. Dalam prosesnya, sebagian besar kekuatan spiritualnya terkuras habis. Dia sekarang hanya memiliki 70% yang tersisa, fakta yang menyebabkan ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Ini tidak akan berhasil, pikirnya, melihat sekeliling dengan gelisah pada semua kilat. Setelah beberapa perhitungan, ia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar akan terkuras dalam waktu sekitar 10 hari. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatan tubuh dagingnya, fakta bahwa lelaki tua ini, seorang setengah dewa, dalam keadaan compang camping, membuatnya khawatir bahwa dia tidak akan bisa menandingi. 5 hari lagi berlalu. Setiap kali kilat menyambar, tingkat kekuatan spiritualnya semakin rendah, dan belenggu lelaki tua itu semakin keras. 5 hari lagi berlalu. Setiap kali kilat menyambar, tingkat kekuatan spiritualnya semakin rendah, dan belenggu lelaki tua itu semakin keras. Bai Xiaochun merasa sangat frustrasi. Namun, pada hari ke-6, dia tiba-tiba mendongak matanya memerah saat dia menatap petir di sekitarnya. Dia telah mempertimbangkan banyak pilihan, tetapi tidak ada yang tampak masuk akal. Itu berarti dia hanya punya satu pilihan yang tersisa. Kembali ke Laut Heavenspan, ketika kakak sulung sedang mengalami kesusahan, saya benar-benar mengonsumsi awan kesusahan. Awan itu memiliki kilat di dalamnya dan di samping kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya, ia juga memiliki kekuatan hidup. Aku cukup yakin muridku membantuku saat itu, jadi sulit untuk mengatakan, jika aku bisa melakukan hal yang sama di sini. Setelah bimbang beberapa saat, dia melihat kilat menumpuk menjadi badai, dan dia mengertakkan giginya. Mungkin juga mencobanya. Dia bangkit, menggambar di atas basis budidayanya, meskipun tidak dengan cara untuk membela diri. Ratusan ribu baut petir berputar ke dalam badai besar daripada kemudian menembus ke selnya dan muncul tepat di depannya. Baru saja akan menabraknya, dia meraung, membuka mulut, dan menarik napas. Orang tua itu awalnya tertegun, tetapi kemudian mulai tertawa mengejek. Orang bodoh lain yang mengira dia bisa mengkonsumsi kilat. Ingin mati, ya, bertahun-tahun yang lalu, saya menyebut diri saya leluhur petir, dan merupakan satu-satunya dewa pembudidaya nakal di utara. Tetapi bahkan saya tidak berani mencoba mengkonsumsi petir. Selama bertahun-tahun saya berada di sini, saya telah melihat banyak, apa. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu melotot begitu lebar sehingga mereka hampir jatuh dari kepalanya. Aneh apa yang kamu lakukan? Surgawi, sobat lama. Meskipun kilat menerjang yang mengelilinginya, leluhur petir sangat terkejut sehingga dia hampir melompat berdiri. Saat Bai Xiaochun menghirup, dia mengisap 10 baut kilat. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati, dan setelah menarik mereka, dia melepaskan kekuatan basis kultivasinya untuk melindungi dirinya dari serangan lebih lanjut. Setelah itu, adalah kesenangan Bai Xiaochun bahwa dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah memecah petir di dalam dirinya, mengirimkan kekuatan yang mengejutkan mengalir melalui lorong-lorong energinya. 10 baut petir setara dengan 10 hari penanaman biasa. Matanya mulai bersinar terang, dan dia sudah terengah-engah. Melihat sekeliling pada kilat, dia tidak lagi tampak takut, tetapi sebaliknya, bekerja. Aku benar-benar melakukannya. Mengekang dalam kekuatan basis budidayanya, dia menarik napas dalam-dalam lagi, kali ini mengisap 100 baut petir. Dari kejauhan itu tampak seperti banyak naga bercahaya yang meraung dan melolong saat dikonsumsi oleh Bai Xiaochun. Siram yang sehat menutupi wajahnya ketika suara berderak memenuhi dirinya, yang berasal dari kekuatan spiritual yang setara dengan 100 hari kultivasi. Kekuatan spiritual sebanyak itu menyebabkan hatinya mulai berpacu dengan kegembiraan. Tanpa ragu sedikit pun, ia mulai bekerja pada Sun Moon Fast Sky Incantation. Pada titik ini, garis besar bulan dengan cepat terbentuk di dalam dirinya. Selain itu, auranya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Leluhur petir menyaksikan dengan ekspresi kosong di wajahnya saat adegan yang tak terbayangkan ini dimainkan. Dia telah dilahirkan dan dibesarkan di utara, dan adalah seorang dewa. Kembali di masa kejayaannya, ia menyebut dirinya leluhur petir karena keahliannya yang mendalam dan mendalam tentang guntur dan kilat. Namun, bahkan dia tidak akan berani mengkonsumsi petir. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa petir di 9 langit awan petir sekte sangat luar biasa, dan refleksi dari kehendak langit dan bumi. Kekuatan destruktif yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan hampir semua hal dalam penciptaan. Karena itu, pemandangan yang sedang diputar sekarang menyebabkan pikirannya berputar, dan membuatnya sulit bernapas. Jangan bilang bahwa aku salah selama ini, dan kilat benar-benar dapat dikonsumsi. Tiba-tiba dia bertanya-tanya apakah seluruh waktunya di penahanan adalah kebohongan besar. Nyaris tidak bisa berpikir jernih, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan mencoba menghirup beberapa petir di sekitarnya. Beberapa lusin baut masuk ke mulutnya, dan matanya hampir meledak. Jeritan mengerikan meletus keluar, dan kemudian ia mulai gemetar keras dan batuk darah. Dia baru pulih setelah beberapa saat berlalu, di mana dia memandang dengan kepahitan tersembunyi pada Bai Xiaochun, yang tengah bernafas dalam gelombang ketiga dari petir. Kali ini, dia menarik napas dalam beberapa ratus baut, dan sepertinya dia hampir mabuk kenikmatan. Perbedaan yang jelas antara dirinya dan Bai Xiaochun menyebabkan jantung leluhur petir dibanting oleh gelombang kejutan. Lebih jauh lagi, ketidakadilan semua itu hampir membuatnya gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Saya seorang setengah dewa. Saya leluhur petir dahulu kala. Bahkan saat dia menjadi gila, badai petir saat ini memudar. Setelah mengkonsumsi beberapa ratus petir, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia hampir selesai dengan tingkat pertama dari Sun Moon Fast Sky Incantation. Menjilati bibirnya, dia duduk dan mulai menunggu dengan bersemangat untuk badai petir berikutnya. Sekte petir 9 langit awan ini sebenarnya memperlakukan saya dengan cukup baik. Mereka mengurung saya di tempat kebanyakan orang menemukan siksaan, tetapi bagi saya adalah negeri yang benar-benar diberkati. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, sampai akhirnya dia bangkit kembali dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ketika leluhur petir melihat bahwa dia benar-benar tidak terluka sama sekali, dan bahwa basis kultivasinya telah benar-benar berkembang, gelombang kegembiraan muncul dalam dirinya. Mata bersinar, dia berteriak, "Hei, sobat tua." Alis menari-nari, Bai Xiaochun menoleh dan berkata, "Wah dia mau, ya monyet tua." Wajah leluhur petir berkedut karena disebut monyet tua, yang jelas merupakan balasan atas bagaimana ia menyebut Bai Xiaochun sebagai uang muda. "Jadi, bagaimana kamu melakukan itu, sobat?" Leluhur petir berusaha memastikan bahwa dia adalah gambar keramahan, seolah-olah dia tidak keberatan disebut monyet tua sama sekali. Setelah selesai berbicara, dia hanya duduk di sana, menatap Bai Xiaochun dengan antisipasi. Yang benar adalah bahwa dia telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun, dan telah melihat terlalu banyak orang terbunuh oleh petir. Dia telah melihat beberapa orang mencoba menelan petir seperti yang dilakukan Bai Xiaochun, kecuali bahwa mereka semua mati sebagai hasilnya. Yang lain tidak bisa menerima siksaan, dan bunuh diri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berhasil menelan kilat. Tidak hanya Bai Xiaochun yang keluar tanpa cedera, basis budidayanya telah disempurnakan dalam proses. "Ayo, monyet tua," kata Bai Xiaochun dengan bangga, mengibaskan lengan bajunya. "Dapatkah kamu menari? Lakukan tarian kecil untuk saya, dan jika saya suka, saya mungkin hanya memberi Anda sihir rahasia yang dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit." "Kamu!" leluhur petir berteriak dengan marah. Dia adalah seorang dewa, dan meskipun telah dikurung di penjara selama bertahun-tahun, masih memiliki harga dirinya. Bahkan leluhur 9 langit awan petir sekte pernah memperlakukannya dengan tidak hormat. Namun sebagai tanggapan atas amarahnya, Bai Xiaochun balas menatapnya. Vena mulai membengkak di wajah dan leher Lightning Ancestor, dan matanya berubah menjadi gelap seperti malam. Sesaat berlalu, lalu dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. Meskipun sudah lama kehabisan kekuatan spiritual, dia masih memancarkan tekanan dari seorang dewa, yang menyebabkan suara gemuruh bergema. Vena mulai membengkak di wajah dan leher Lightning Ancestor, dan matanya berubah menjadi gelap seperti malam. Sesaat berlalu, lalu dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. Meskipun sudah lama kehabisan kekuatan spiritual, dia masih memancarkan tekanan dari seorang dewa, yang menyebabkan suara gemuruh bergema. Sebagai tanggapan, awan di daerah itu mulai bergolak dan berkeliaran, mengejutkan Bai Xiaochun ke titik di mana dia mundur beberapa langkah. Kemudian leluhur petir yang kurus dan hampir kurus itu menarik napas dalam-dalam, dan mulai memutar dan berputar sesuai dengan ritme yang aneh. Sebenarnya ada sesuatu yang lentur dan elegan untuk gerakannya. Mata Bai Xiaochun melebar saat melihatnya, dan dia hampir lupa bernapas. Hampir tidak dapat melihat, dia mundur dan berkata dengan masam, kamu benar-benar menari." Leluhur petir mengabaikan Bai Xiaochun, terus menari sebentar sebelum duduk kembali. Kemudian dia melirik Bai Xiaochun dari sudut matanya, terlihat sangat bangga dan menyendiri ketika dia berkata, "Jadi apa?
Saya sudah dikurung di sini untuk waktu yang lama, dan harus menemukan cara untuk melewatkan waktu. Ketika saya bosan, saya melakukan sedikit tarian. 3 lingkaran di sebelah kiri, 3 lingkaran di sebelah kanan, kocok pundak itu, kocok pantat itu. Apa, saya tidak diizinkan melakukan itu atau sesuatu? Setelah mendengar argumen yang masuk akal, yang jelas didukung oleh keyakinan, ekspresi kekaguman muncul di mata Bai Xiaochun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa leluhur petir ini jelas jenius. Kebanyakan orang akan menjadi gila setelah dipenjara selama bertahun-tahun, tetapi orang tua ini telah menemukan cara untuk menghabiskan waktu. Senior, katanya dengan tulus, mempertimbangkan kemampuan menari Anda, saya pikir setelah saya bebas, saya pasti akan memberi Anda koleksi pil obat yang bagus. Pada saat itu, leluhur petir memandang Bai Xiaochun dengan mata bersinar. Baiklah, potong omong kosong. Anda memanggil saya monyet tua dan saya menari untuk Anda. Sekarang, apakah Anda akan mengajari saya cara mengonsumsi petir itu? Melihat betapa kerasnya pria tua itu bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya semakin meningkatkan kekaguman yang dirasakan Bai Xiaochun di dalam hatinya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan sedikit tentang kilat. Meninggalkan dugaan tentang Bai Hao, dia menjelaskan bahwa dia pernah mengkonsumsi kesengsaraan surgawi, dan merasakan bahwa itu mengandung kekuatan hidup. Itulah yang memberinya inspirasi untuk mengkonsumsi petir di sini di penjara petir. Leluhur petir tidak mempercayai itu sama sekali, tetapi karena frustrasinya, tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang berhasil. Akhirnya, badai petir terbentuk, dan Bai Xiaochun dengan bersemangat mengkonsumsi lebih banyak petir dan melanjutkan dengan lebih banyak kultivasi. Itu pada gilirannya menyebabkan kecemburuan leluhur petir tumbuh. Leluhur petir tidak mempercayai itu sama sekali, tetapi karena frustrasinya, tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang berhasil. Akhirnya, badai petir terbentuk, dan Bai Xiaochun dengan bersemangat mengkonsumsi lebih banyak petir dan melanjutkan dengan lebih banyak kultivasi. Itu pada gilirannya menyebabkan kecemburuan leluhur petir tumbuh. Setelah 10 hari berlalu, Bai Xiaochun telah mengkonsumsi cukup banyak petir untuk mendapatkan Sun Moon Fast Sky Incantation ke lingkaran besar tingkat pertama. Dia sekarang berada di ambang menerobos ke tingkat kedua. Akhirnya, leluhur petir tidak tahan lagi. Melihat ke arah Bai Xiaochun, dia berkata, "Hei, sobat, sepertinya saya bahwa kita berdua ditakdirkan untuk bertemu di sini. Anda tahu, saya dapat mengatakan bahwa Anda sedikit membenci utara, dan saya juga. Kami pada dasarnya adalah sekutu. Bagaimana kalau Anda mengajari saya teknik penyerapan petir, dan saya akan berjanji untuk membantu Anda menjaga utara setelah kita keluar. Apa yang kamu katakan?" Bai Xiaochun melirik leluhur petir tetapi tidak menanggapi. Terus menyerap petir, dia mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation semakin dekat ke tingkat berikutnya. Menurut perhitungannya, hanya diperlukan beberapa badai petir untuk mencapai terobosannya. Ketika leluhur petir menyadari bahwa dia diabaikan, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Dengar, temanku, aku memiliki kemampuan surgawi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Ingin berdagang." Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak memandangnya, menyebabkan kecemasannya meningkat. Ini benar-benar kemampuan surgawi yang luar biasa. Ini disebut transformasi Forefather 100 Cloud Lighting. Nine Heavens Cloud Lightning Sekte juga memilikinya, tetapi ini adalah versi yang tidak lengkap. Mengolah versi itu akan menyebabkan jiwa surgawi Anda terbelah. Namun, saya memiliki versi lengkap, dan itu tidak dapat dipercaya. Tertegun, Bai Xiaochun menatapnya. "Kau bilang apa namanya?" "Transformasi Forefather Awan 100 Pencahayaan Awan." Bai Xiaochun lebih dari sedikit terkejut. Dia tahu kemampuan surgawi ini, dan secara pribadi telah berjuang melawannya, itu kartu Truth Master Cloud Lightning. Setelah bergabung ke dalam bentuknya yang bersatu, ia telah menggunakan transformasi ke-8 untuk menjadi bapa leluhur seluruh umat manusia, yang merupakan pertama kalinya bahwa Vis Kaisar kuburan Bai Xiaochun pernah dikalahkan. Ingatan itu tetap segar dalam pikiran Bai Xiaochun, dan bahkan, dia sering memikirkan teknik itu, yang telah digunakan untuk melawannya. Sayangnya, itu adalah sihir rahasia dari utara yang tidak pernah diberikan kepada orang asing. Selain itu, bahkan di antara orang utara, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengolahnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, bertentangan dengan semua harapan, lelaki tua ini mengatakan bahwa teknik itu sebenarnya mencakup 100 transformasi. Bai Xiaochun hampir terengah-engah sebagai hasilnya, tetapi berhasil menyembunyikan reaksi sejatinya. Memelototi leluhur petir, ia berkata, "Siapa yang menurut Anda membodohi Anda, monyet tua? Apakah Anda pikir saya belum pernah melihat kemampuan surgawi Cloud Lightning Forefather sebelumnya?" Leluhur petir berkedip beberapa kali. Namun, dia tidak menunjukkan rasa malu yang mungkin dia miliki jika dia mencoba untuk melakukan penipuan. Sebenarnya, dia berharap bahwa nama teknik itu akan menarik perhatian Bai Xiaochun. Memukul dahinya, dia tertawa datar dan berkata, "Aku semakin tua, dan ingatanku tidak seperti dulu. Saya baru ingat bahwa itu sebenarnya transformasi Forefather 11 Cloud Lightning. Saya pasti tidak salah kali ini."
Ini memiliki 11 transformasi. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan sepenuhnya dan benar-benar dapat dipercaya, dia menambahkan beberapa informasi lagi. 9 transformasi pertama memungkinkan seorang kultivator untuk membentuk Dharma Idol leluhur semua umat manusia. Kemudian mereka bisa bergabung dengan Dharma Idol itu untuk menjadi leluhur. Transformasi ke-10 mengubah mata kiri seseorang menjadi bulan yang bersinar, dan transformasi ke-11, yang paling mengejutkan dari semuanya, mengubah mata kanan menjadi matahari yang terik. Meskipun ada 11 transformasi, 2 transformasi terakhir jauh lebih kuat daripada yang lain. Bahkan, mereka masing-masing memiliki 3 tingkat kekuatan transformasi tambahan. Itu berarti bahwa jika Anda mengolah teknik secara keseluruhan, pada dasarnya ia memiliki kekuatan 17 transformasi. Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar terpana, dan jantungnya berdegup kencang. 9 langit awan petir sekte mendambakan teknik saya, lanjut leluhur petir, dan menggunakan cara-cara hina untuk mencurinya dari saya. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan 2 transformasi terakhir. Bahkan, itulah sebabnya mereka memenjarakan saya di sini, dengan harapan mendapatkan mereka. Sampai sekarang, dia bisa melihat bahwa Bai Xiaochun tertarik, dan karena itu dia terus membual sedikit lagi. Seperti apakah kesombongannya itu benar atau tidak, hanya dia yang tahu. Bai Xiaochun tidak terlalu yakin bahwa 9 langit awan petir sekte akan memenjarakan orang ini hanya untuk mendapatkan 2 transformasi. Ada terlalu banyak metode yang dapat digunakan untuk mengekstrak informasi tersebut. Misalnya, mereka bisa memasukkan orang seperti Bai Xiaochun ke dalam penjara sebagai tikus tanah, dan menipu leluhur petir agar menyerahkan informasi dengan sukarela. Tapi dia masih tertarik, terutama oleh apa yang dikatakan leluhur petir tentang transformasi ke-11, bahwa itu bisa mengubah mata kiri menjadi bulan yang cerah. Aku mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation, tapi itu tidak lengkap. Itu hanya berisi mantra bulan. Jika saya bisa menembus ke lingkaran besar, saya bisa mendapatkan basis kultivasi saya ke pertengahan Dewa Deva. Tapi itu tidak mungkin, karena itu tidak lengkap. Tapi transformasi leluhur ke-11 ini, ada hubungannya dengan bulan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggabungkan mereka. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba. Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan pertunjukan itu. Monyet tua ini telah dikurung cukup lama sehingga otaknya tampaknya agak terganggu, tetapi bagaimanapun juga ia masih ahli demigod. Mendapatkan teknik darinya akan dikenakan biaya, dan Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, dia bisa berakhir dengan versi yang cacat. Jika itu terjadi, itu dapat menyebabkan masalah bagi basis kultivasinya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana tepatnya dia bisa mengkonsumsi petir, dan karena itu tidak punya cara untuk menyampaikan informasi itu kepada orang tua itu sebagai pembayaran. Saya perlu meyakinkan dia bahwa dia tidak membutuhkan teknik itu sendiri, hanya energi spiritual. Karena tidak mungkin untuk meneruskan teknik memakan petir, dia perlu memikirkan cara untuk mengambil energi surga dan bumi yang telah dia serap dan mentransfernya ke leluhur petir. Kunci untuk itu adalah untuk mengubah struktur petir. Mengabaikan leluhur petir, ia terus mengonsumsi petir, dan bekerja untuk melakukan hal itu. Leluhur petir menunggu beberapa saat, tetapi ketika menjadi jelas bahwa Bai Xiaochun tidak terlalu tertarik, dia mulai menjadi lebih cemas. 7 hari berlalu. Bai Xiaochun terus bekerja pada kultivasinya, dan auranya terus tumbuh lebih kuat. Jumlah baut petir yang tidak ada habisnya di lembaga pemasyarakatan petir adalah bahan bakar yang sempurna untuk penanaman, dan selama seminggu yang berlalu, ia telah mengkonsumsi lebih dari 10.000 baut. Kalkulasi cepat mengungkapkan bahwa ia telah mencapai total siklus budidaya selama 60 tahun. Sangat mengejutkan sehingga dia hampir tidak percaya itu benar. 9 langit awan petir sekte benar-benar tanah pamungkas keberuntungan bagi saya. Pada titik ini, Sun Moon Fast Sky Incantation-nya telah mencapai lingkaran besar dari tingkat kedua. Pada tingkat ini, itu hanya akan menjadi setengah bulan sebelum aku menembus ke tingkat ketiga, dan mencapai puncak alam Deva awal. Dia sangat bersemangat bahwa, bahkan jika Patriark setengah dewa dari sekte datang ke membebaskannya, dia pasti akan menemukan cara untuk memastikan dia tetap terkunci. Sebenarnya, jika saya bisa keluar dari tingkat ketiga, maka basis kultivasi saya harus mencapai pertengahan Dewa Deva. Jika saya mencapai pertengahan Dewa Deva, maka Tuan Cloud Lightning tidak akan menghitung omong kosong terhadap saya. Dan si bodoh itu Feng Chen tidak bisa menyentuhku. Aku bahkan tidak akan takut pada semua Deva Utara yang disatukan. Matanya berkilauan ketika dia membayangkan pemandangan yang mulia itu, dan kemudian dia merenungkan betapa dia telah jatuh cinta pada kilat ini. Hal lain yang dia kerjakan adalah kemampuan untuk menghilangkan kekuatan destruktif dari petir dan hanya meninggalkan energi spiritual. Sejauh ini, dia hanya bisa berhasil dengan 1 dari 10 baut kilat, dan bahkan itu sulit. Sementara itu, leluhur petir duduk di sana menyaksikan aura Bai Xiaochun yang bersemangat menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat dia mengkonsumsi petir. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lagi. "Hei, sobat tua," dia berkata.
Ayo, kenapa kita tidak berdagang teknik saja? Anda mengajari saya cara mengonsumsi petir, dan saya akan mengajari Anda transformasi nenek moyang petir 11. Tidak tertarik, jawab Bai Xiaochun, bahkan tidak melihat ke atas sambil terus mengkonsumsi baut kilat. Ini adalah sihir rahasia-rahasia, katanya dengan cemas. Hanya ada beberapa teknik di semua negeri Heavenspan yang bisa dibandingkan dengan itu. Aku bilang aku tidak tertarik. Bisakah kamu sedikit tenang? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan teknik mengkonsumsi petir. Tidak mungkin. Sambil mengerutkan kening jengkel, ia terus berupaya menyerap petir. Leluhur petir sangat marah sehingga dia hampir mulai melontarkan kutukan. Sebenarnya, dia sudah memutuskan bahwa dia akan mencoba membuat Bai Xiaochun untuk tidak mau mengembangkan teknik transformasi dengan cara yang akan membuatnya terpecah menjadi dua bagian. Namun, di luar, dia hanya bisa terus tersenyum. Pada titik ini, ia sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan karena Bai Xiaochun tidak tertarik pada tekniknya. Sebaliknya, dia sangat menghargai teknik mengkonsumsi petirnya sehingga dia tidak mau menukarnya dengan apapun. Dan dia tidak punya hal lain untuk ditawar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika kamu tidak bisa memberiku teknik ini, bisakah kamu, mungkin menyerahkan sebagian energi surga dan bumi ke aku? Saya akan menukar teknik saya untuk itu. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar. Namun, ia terus berpura-pura tidak tertarik. Leluhur petir terus membumbui dia dengan pertanyaan, meskipun, sampai dia akhirnya melambaikan tangannya, menyebabkan salah satu petir menyapu tubuhnya, menghilangkan sifat destruktifnya, dan kemudian mengembalikannya ke telapak tangannya. Aku agak tertarik pada teknik milikmu itu, tapi aku tidak punya waktu untuk mengolahnya sekarang. Anda ingin kilat habis pakai, kan? Di sini, ambil baut. Dan kemudian diam, tetap diam, dan jangan ganggu aku. Suara gemuruh bergema saat sambaran petir yang baru saja dia bersihkan melewati mantra pembatas dan menembak ke arah leluhur petir. Leluhur petir tertegun. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa energi spiritual yang telah ia bekerja begitu keras untuk dapatkan akan terlempar begitu saja kepadanya. Bahkan, dia bahkan tidak perlu menyerahkan tekniknya untuk mendapatkannya, tinggalkan Bai Xiaochun sendirian. Tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini secara panjang lebar sekarang. Dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang sambaran petir ini, dan karena itu, dia dengan cepat menariknya. Seketika, suara retak terdengar saat bagian dalamnya yang kering tiba-tiba diramaikan. Meskipun tidak ada banyak energi spiritual dalam petir, sudah 10.000 tahun sejak dia menyerap sedikit pun. Baginya, itu adalah hal yang begitu indah sehingga dia segera mulai menggigil. Hei, sobat tua, bisakah kamu berhenti menjengkelkanku? Terlihat sangat marah, Bai Xiaochun melemparkan baut kilat lainnya. Khawatir bahwa dia akan terlalu mengganggu Bai Xiaochun, leluhur petir dengan cepat menyerap petir dan kemudian tutup mulut. Beberapa hari lagi berlalu, tetapi Bai Xiaochun bahkan tidak pernah melihat jalannya, menyebabkan kecemasannya tumbuh. Jika dia tidak diberi energi spiritual apapun untuk memulai, dia mungkin terus cemburu, tetapi akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, setelah merasakan rasa manis dari energi itu, kehausannya semakin kuat. Dia mulai dengan hati-hati. Bai Xiaochun memandang dengan tatapan tajam dan melemparkan sambaran petir lainnya. Dan begitulah yang terjadi beberapa hari berikutnya. Akhirnya, itu mencapai titik di mana Bai Xiaochun memberinya 8 baut kilat. Keinginan Lightning Ancestor meningkat dan dia menjadi semakin yakin bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak peduli dengan kemampuan surgawi. Jika dia melakukannya, mengapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu? Yang dia minta hanyalah kesunyian. Dari cara Bai Xiaochun melempar baut petir keluar, sepertinya dia adalah kantong uang yang kaya, dan leluhur petir adalah seorang pengemis. Selama waktu yang berlalu, Bai Xiaochun mencapai tingkat ketiga dari Sun Moon Fast Sky Incantation. Auranya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan akhirnya, dia mulai berpikir tentang 11 Cloud Lightning Forefather Transformers. Suatu hari setelah baru saja mengeluarkan petir, dia dengan santai berkata, "Hei, monyet tua. Ceritakan lebih banyak tentang ini yang seharusnya transformasi nenek moyang petirwan 10 Cloud atau apapun yang selalu Anda banggakan." Ini begitu sembrono. Leluhur petir ragu-ragu, tidak terlalu senang dengan bagaimana Bai Xiaochun memandangnya. Dengar, monyet tua, waktu berbeda sekarang. Teknikmu itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Pikirkan tentang itu. Energi spiritual yang saya berikan kepada Anda sejauh ini bagaikan setetes air bagi saya. Jika Anda ingin pelit, maka Anda dapat melanjutkan dan hanya berharap untuk energi spiritual saya. Bahkan jika saya mendapatkan lebih banyak, saya tidak akan memberi Anda apapun. Leluhur petir segera mulai gelisah. Sambil tersenyum masam, dia menghela nafas dan berpikir, "Pang kecil. Saya kira tidak masalah apakah Anda sengaja atau tidak melakukan ini. Baik, kamu menang." Meskipun dia menjadi sedikit kacau setelah bertahun-tahun kurungan, jika dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Bai Xiaochun pada titik ini, dia tidak pantas untuk hidup begitu lama. Tidak peduli bagaimana dia memikirkan masalah itu, sepertinya tidak ada pilihan lain untuknya.
Selain itu, energi spiritual yang sangat dia inginkan berada di bawah kendali penuh Bai Xiaochun. Dan itu tidak mungkin merupakan hasil karya dari 9 sekte petir 9 langit. Yang paling penting, meskipun transformasi Forefather 11 Cloud Lightning sangat kuat, tampaknya tidak mungkin bahwa Patriark setengah dewa Cloud Lightning sekte petir sekte akan menetas plot rumit ini untuk mendapatkannya. Bahkan, semakin dia memikirkannya, semakin dia harus memuji Bai Xiaochun karena melakukan hal-hal seperti ini. Setelah semua, dia tidak hanya datang untuk memegang nasib nenek moyang petir di tangannya, tetapi dia juga memanipulasi perasaannya dengan sempurna. Pertama-tama dia melakukan pekerjaannya dengan kilat, dan kemudian mengaitkannya dan menariknya kembali dengan daya tarik energi spiritual. Dari awal hingga akhir, ia telah mengendalikan berbagai hal dengan sangat baik. Setelah datang ke semua realisasi ini, leluhur petir akhirnya menghela nafas dan memandang Bai Xiaochun. "Ah, terserahlah," katanya. "Baiklah, nak, saya tidak membutuhkan banyak energi dari petir. 100 baut akan dilakukan. Cukup untuk membuat benih roh di dalam diriku. Sejauh kemampuan surgawi saya berjalan, ya, dengarkan." Mata bersinar, dia melanjutkan untuk menjelaskan mnemonik penuh untuk transformasi Forefather 11 Cloud Lightning. Dia tidak menyembunyikan aspek teknik apapun. Dia menjelaskan semuanya secara penuh. Dia bertindak seperti seorang dewa sejati, menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Bagaimanapun, dia khawatir Bai Xiaochun tidak akan memberinya 100 baut yang dia butuhkan. Itu kekhawatiran yang valid. Leluhur petir tahu bahwa ketika berhadapan dengan kantong uang seperti Bai Xiaochun, dia harus murah hati. Bai Xiaochun merasa sedikit malu pada betapa tak tahu malunya dia. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan cepat memperbaiki mnemonik transformasi Forefather 11 Cloud Lightning ke dalam benaknya. Semakin dia mempelajarinya, semakin bersemangat dia, dan pada saat dia selesai, matanya bersinar cerah dengan kegembiraan. Bahkan sekarang, aku bisa mengatakan bahwa itu mungkin untuk menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation-ku. Senang, ia mulai melemparkan baut petir ke dalam lusinan ke leluhur petir. Dia hanya berhenti ketika mencapai usia 50. Memilih untuk tidak menyembunyikan apapun, ia dengan sopan menjelaskan niatnya. "Saya harap Anda bisa mengerti, senior. Saya harus berhati-hati. Aku akan memberimu sisanya ketika aku pergi." Leluhur petir sepenuhnya dipahami. Mendengus, dia menutup matanya dan pergi menyerap energi spiritual dari petir dan mulai mengerjakan benih rohnya. Pada saat itu, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Sangat melelahkan untuk bekerja pada kultivasinya dan juga mencari cara untuk mendapatkan kemampuan surgawi dari leluhur petir. Sekarang setelah dia berhasil, dia bisa fokus sepenuhnya pada mengkonsumsi petir dan melanjutkan kultivasinya. Dia telah dipenjara selama sekitar 2 bulan sekarang, dan selama waktu itu, telah mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation sepanjang jalan dari tingkat pertama ke ketiga. Basis kultivasinya juga telah berkembang, dan auranya lebih kuat, sangat dekat dengan pertengahan Dewa Deva. Siapapun di luar yang mendengar itu akan sangat terkejut, dan juga diliputi rasa iri. Saat ini, saya memiliki 2 tujuan utama. Pertama adalah untuk keluar dari tingkat ketiga dari Sun Moon Fast Sky Incantation, dan dengan demikian melangkah ke pertengahan Deva Realm. Setelah itu aku perlu mengolah transformasi Forefather 11 Cloud Lightning, dan menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa bulan sabit yang ada di dalam dirinya, dia mengirim indera surgawinya dan menunggu badai kilat berikutnya. Saat kilat menyambarnya, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas dengan sekuat tenaga, menyebabkan kilat berubah saat menuju ke mulutnya. Dalam satu nafas, dia menyedot beberapa ratus baut kilat. Suara tabrakan yang memekakan telinga memenuhi dirinya, dan energi yang kuat dari surga dan bumi mulai mengalir melalui dirinya. Bulan sabit berkilauan, dan Sun Moon Fast Sky Incantation-nya mendorong semakin dekat untuk menerobos. Sedikit lagi, tangannya melambai dalam gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian melambaikan tangan di udara di depannya. Ratusan lagi baut kilat kemudian melesat ke arahnya. Tak lama, 1 jam telah berlalu. Pada saat itu, petir di daerah itu mulai menipis. Meskipun Bai Xiaochun telah mengkonsumsi sedikit petir kali ini, jika dibandingkan dengan jumlah tak terbatas yang telah berkumpul, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Meskipun dia tidak senang bahwa petir memudar, dia tahu bahwa itu akan kembali dalam waktu sekitar 4 jam. Begitulah yang terjadi selama 2 bulan terakhir secara konsisten. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jika dia mengubah metodenya, dia mungkin bisa mempercepat kultivasinya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia bangkit berdiri dan melakukan gerakan mantra 2 tangan lainnya. Basis kultivasinya segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia bangkit berdiri dan melakukan gerakan mantra 2 tangan lainnya. Basis kultivasinya segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran besar. Saat pusaran berputar dan bergemuruh, gaya gravitasi yang signifikan menyebar. Dia juga membuka mata Dharma Heavenspan, dan melemparkan kekuatan gravitasi dan tolakan yang telah dia teliti bertahun-tahun yang lalu.
Tak lama, lebih dari setengah petir yang hilang benar-benar bergerak ke arahnya. Suara gemuruh intens yang dihasilkan menarik perhatian leluhur petir, yang membuka matanya, melihat sekeliling, dan megap-megap. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bai Xiaochun tidak punya perhatian cadangan untuk leluhur petir. Dia menjaga basis budidayanya berputar dengan kecepatan tinggi, menarik ratusan baut kilat setiap kali dia membuka mulut. Akibatnya, basis budidayanya terus naik. 4 jam berlalu, selama waktu itu ia menyerap kira-kira 10% dari jumlah total. Pada saat itu, badai petir baru mulai terbentuk. Setelah menyerap sebanyak yang dia bisa dari badai baru, petir mulai menghilang, jadi dia menggunakan metode yang sama untuk memaksa itu tetap tinggal. Karena itu, lautan petir membubung di sekelilingnya, sepenuhnya 5 km, dan menakutkan untuk dilihat. Adapun leluhur petir, ia menggunakan teknik khusus untuk memindahkan selnya lebih jauh dari Bai Xiaochun. Orang ini gila, itu bukan kultivasi, itu bunuh diri. Di luar danau kilat sejauh 5 km, dia melihat ke belakang, jantungnya gemetar ketakutan. Bai Xiaochun juga merasa sangat khawatir. Namun, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Meskipun telah mengusir pusaran basis budidayanya, lautan petir telah mencapai masa kritis dan mulai berputar sendiri, dan juga menarik lebih banyak petir ke sana. Bai Xiaochun juga merasa sangat khawatir. Namun, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Meskipun telah mengusir pusaran basis budidayanya, lautan petir telah mencapai masa kritis dan mulai berputar sendiri, dan juga menarik lebih banyak petir ke sana. Apa yang saya lakukan kali ini? Pikirnya gugup. Ya, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Harus menyerap petir ini. Sambil melolong, dia menyerap kilat seperti orang gila, yang menyebabkan sejumlah besar energi spiritual melonjak melaluinya. Namun, dia hanya bisa menghirup beberapa ratus petir sekaligus, dan harus menutup mulut setelah melakukannya. Karena itu, masih ada banyak petir yang tersisa untuk menyerangnya. Dia mencoba menghindar, tapi itu terlalu sedikit, sudah terlambat. Suara gemuruh besar-besaran bisa terdengar saat lebih dari 10.000 baut kilat menghantamnya, memprovokasi jeritan kesakitan. Tidak mungkin baginya untuk mengkonsumsi semua petir, dan sekarang rasanya petir itu benar-benar memakannya. Rasa sakit itu menyebabkan air mata keluar dari matanya. Bahkan ketika dia mencoba menghindari serangan kilat, dia menyadari bahwa gelombang besar energi spiritual telah mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation ke batas level ketiga. Basis kultivasinya naik dengan cepat, mendorongnya jauh melampaui realfa dewa awal, dan sangat dekat dengan realfa pertengahan dewa. Siapa yang peduli tentang itu? Kehidupan kecilku yang malang adalah yang terpenting dari semuanya. Dengan gemetar ia mundur dari tempat asalnya, tetapi gerakannya menarik-narik danau petir, menyebabkan ketidakseimbangan yang mengirim puluhan ribu baut kilat ke arahnya. Jeritan mengerikan terdengar ketika mereka menabraknya. Bahkan ketika dia berteriak, Sun Moon Fast Sky Incantation-nya menerobos, dan basis budidayanya naik ke pertengahan realfa dewa. Di kejauhan, leluhur petir menatap dengan sangat terkejut. Saya kira waktu telah benar-benar berubah. Mengapa kaum muda saat ini begitu ceroboh dalam kultivasi mereka? Leluhur petir benar-benar terperangah melihat petir perlahan menghilang dari sekitar Bai Xiaochun, yang berdiri di sana gemetar, asap naik darinya. Dia hampir tampak seperti telah digoreng dengan sempurna oleh puluhan ribu baut kilat. Namun, basis budidayanya tidak lagi berada di alam deva awal, dia telah melangkah ke tengah-tengah dewa deva. Sun Moon Fast Sky Incantation-nya yang tidak lengkap telah mencapai lingkaran besarnya. Mata kirinya sekarang memiliki bulan yang cerah di dalamnya yang sepertinya siap terbang keluar darinya setiap saat, dan muncul di langit sebagai bulan kedua. Manifestasi dari kemampuan surgawi ini akan menyebabkan setiap orang biasa merasa seolah-olah hati dan pikiran mereka digantikan oleh bulan. Tapi yang terjadi pada Bai Xiaochun adalah membuatnya gemetar secara fisik dan mental. Yang benar adalah bahwa ia biasanya tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini untuk mencapai terobosan basis kultivasi. Pikiran yang hanya dibanting oleh begitu banyak kilat menyambar teror ke dalam hatinya. Aku sudah selesai dengan kultivasi. Katanya, cemberut di ambang air mata. Pada titik ini, bahkan gemuruh guntur sedikit pun membuatnya tersentak. Saat ini, dia tidak bisa lebih takut pada konvergensi petir yang lain. Bahkan ketika dia melihat sekeliling dengan cemas, dan mencoba memutuskan apakah akan mulai bergerak atau tidak, badai petir baru mulai menumpuk. Mungkin karena pengaruh konvergensi petir sebelumnya, gaya gravitasi yang dihasilkan kali ini sangat besar. Dalam beberapa saat, lebih banyak kilat yang terbentuk daripada yang terakhir, menutupi semuanya dengan kecerahan yang cemerlang. Bai Xiaochun menjerit dan bergegas mundur, namun itu tidak menghentikan petir turun ke arahnya. Aku tidak membutuhkannya. Pekiknya, leluhur petir sudah lama hilang, terengah-engah saat ia mendorong selnya jauh ke kejauhan. Setelah melihat dari balik bahunya, dia mulai mengutuk. Sialan, tidak ada pertimbangan untuk orang tua. Apakah menurutnya mudah bagi saya untuk memindahkan sel ini pada usia saya? Sesaat sebelum, sesuatu yang besar sedang terjadi di luar di 9 sekte petir 9 langit.
Awan hitam yang menampung lightning order mulai bergerak. Itu hampir seperti gempa bumi, sesuatu yang cukup kuat sehingga semua pembudidaya ordo petir langsung merasakannya. Apakah tanah hanya bergerak? Tidak ada jalan. Kami berada di awan hitam besar. Bagaimana awan hitam itu bisa bergerak? Apakah kalian mengerti, bahwa cadangan petir orde petir kita tampaknya rendah? Sejak Bai Xiaochun di penjara, Sekte Petir Sembilan Langit awan anehnya terasa damai. Para penanam Cloud Order merasa nyaman dari awal, sedangkan para penanam Lightning Order awalnya khawatir. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan juga tenang. Lagi pula, semua orang memiliki keyakinan penuh dan sepenuhnya pada LP Petir. Bahkan para dewa tidak merasa khawatir sama sekali. Akhirnya, mereka dapat mengalami seperti apa kehidupan sebelum Bai Xiaochun tiba di sekte mereka, dan itu membuat mereka mendesah lega. Namun, bahkan ketika orang-orang menghela nafas, awan hitam Orde Petir tiba-tiba bergetar, yang segera menarik perhatian. Yang bahkan lebih mengejutkan bagi para penanam Lightning Order adalah bagaimana, beberapa saat kemudian, awan bergeser di bawah kaki mereka lagi. Pada saat yang sama, suara gemuruh teredam bisa terdengar, yang menyebabkan teriakan alarm di dalam Lightning Order. Itu memang bergerak. Ada yang salah. Petir, kawan, lihat petir itu. Semua orang memandangi awan hitam, dan bisa melihat bahwa lebih sedikit petir menari di bawah permukaannya daripada sebelumnya. Selain itu, setiap beberapa saat, beberapa baut petir yang tersisa tampaknya menghilang ke kedalaman awan. Hampir segera, firasat buruk bangkit di hati banyak murid Ordo Petir. Di peti mati hitam yang tinggi di atas, ekspresi para deva berkedip, dan mereka tiba-tiba mulai menjadi sangat gugup. Jangan bilang itu Bai Xiaochun lagi. Sialan, itu tidak mungkin dia. Dia dikurung. Pada titik inilah awan hitam Lightning Order bergetar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras bisa terdengar. Itu pada saat yang sama persis bahwa, jauh di dalam awan hitam, di tengah konvergensi besar petir, Bai Xiaochun menjerit dan melarikan diri secepat mungkin. Mantra terbatas yang membentuk sel 30 meternya telah lama dihancurkan, memberinya akses gratis untuk mencoba melarikan diri. Namun, itu tidak baik baginya. Tidak ada lagi puluhan ribu baut kilat di sekitarnya. Sekarang, ada ratusan ribu. Tidak peduli di mana atau bagaimana dia melarikan diri, kilat mengikutinya, dan jika dia melambat sesaat, dia akan diselimuti. Dan jika dia berhenti bergerak, maka lebih banyak kilat akan menumpuk. Pada titik ini, dia menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerang. Itu adalah saat krisis yang mendalam, dan karena itu, dia akhirnya hanya mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Baik, aku akan bangkrut. Petir itu terbuat dari energi spiritual, bukan? Siapa yang akan takut akan itu? Sambil meraung untuk jiwa sendiri, dia memanfaatkan mnemonik yang diajarkan leluhur petir kepadanya, dan mulai menumbuhkan 11 Cloud Lightning Forefather Transformations. Dia tiba-tiba terhenti, yang langsung memungkinkan puluhan ribu baut kilat untuk mengasahnya, lalu menabrak tubuhnya. Dia tiba-tiba terhenti, yang langsung memungkinkan puluhan ribu baut kilat untuk mengasahnya, lalu menabrak tubuhnya. Memiliki tubuhnya yang terpotong oleh kilat dengan cara ini menyakitkan, tetapi karena betapa sulitnya dia, mudah untuk bertahan untuk saat ini. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan spiritual mulai mengalir melalui dirinya, sampai ia mulai membengkak seperti balon. Cloud Lightning Forefather, First Transformation. Visinya berenang ketika dia didera rasa sakit, tetapi dia fokus pada kemampuan surgawi, menggunakan energi spiritual untuk mendorong transformasi. Seketika, suara gemuruh memenuhi dirinya ketika ia tumbuh hingga ketinggian 30 meter, dan mulai memancarkan udara liar dan biadab. Dia sudah berhasil pada transformasi pertama. Tapi semuanya belum berakhir. Ketika sejumlah besar energi spiritual menjadi liar di dalam dirinya, ia mulai bekerja pada transformasi kedua. Selain itu, ia mendukung efeknya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, dan kekuatan mata kirinya. Dia hanya bisa mencoba kombinasi yang benar dengan menganalisis semuanya dengan amat satu langkah pada satu waktu. Selain itu, selalu ada peluang kegagalan. Dalam keadaan normal, kegagalan akan mengharuskannya berhenti dan membangun lebih banyak energi spiritual sebelum mencoba lagi. Bagaimanapun, menggabungkan kedua teknik yang kuat ini menuntutnya untuk berada dalam kondisi puncak. Tetapi sekarang, dengan jumlah energi spiritual yang tak terbatas, dia tidak perlu duduk menunggu. Begitu gagal, dia bisa mencoba lagi. Dia mencoba lagi dan lagi, lebih dari 10 kali, sampai tiba-tiba mata kirinya mulai bersinar dengan cahaya bulan yang menyilaukan. Seperti yang terjadi, bentuk nenek moyang 30 meter tingginya terlihat sangat berbeda dari yang dimiliki Master Cloud Lightning. Aura yang tak terlukiskan terpancar keluar darinya, dan bulan sigil di dalam matanya bersinar dengan cahaya yang begitu kuat sehingga tampaknya mampu mengendalikan semua kegelapan malam. Itu berhasil. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Energi spiritual di dalam dirinya terkuras dengan cepat, hampir di luar kendalinya. Sambil melolong, dia memulai transformasi kedua dari teknik Cloud Lightning Forefather.
Itu berhasil. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Energi spiritual di dalam dirinya terkuras dengan cepat, hampir di luar kendalinya. Sambil melolong, dia memulai transformasi kedua dari teknik Cloud Lightning Forefather. Suara gemuruh bergema saat ia tumbuh hingga ketinggian 60 meter. Transformasi kedua sukses. Dan tentu saja, dia belum selesai. Berikutnya adalah transformasi ketiga, dan kemudian transformasi keempat. Saat petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, suara gemuruh bisa terdengar saat ia tumbuh hingga ketinggian 90 meter, dan kemudian 120 meter. Selain itu, aura liar dan biadab dari teknik ini, dikombinasikan dengan tubuh kedagingan yang telah menguasai tulang kematian, membuat bentuknya yang berubah bahkan lebih kuat. Sekarang, dia telah melampaui batas kekuatan tubuh kedagingan. Jika Master Cloud Lightning kembar ada di sini untuk melihat apa yang terjadi, mereka akan terkejut sampai ke inti. Setelah semua kekuatan Bai Xiaochun mampu dengan transformasi ini jauh melampaui mereka. Itu terutama benar karena bulan sigil di mata kirinya, yang semakin menambah kekuatannya. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun akan sangat bersemangat. Tetapi saat ini, dia bisa mengatakan bahwa tubuhnya telah mencapai batas kemampuannya untuk menyerap petir dari awan hitam. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan surgawi, hanya tubuhnya sendiri. Dalam beberapa hal itu persis sama dengan ketika mengkonsumsi pil obat. Ketika titik kritis itu tercapai, petir tidak lagi menyehatkan, tetapi malah berbahaya, dan bahkan merusak. Seiring Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat, baut kilat tumbuh lebih banyak. Sekarang, ratusan ribu dari mereka menghujani dirinya. Air mata ketakutan keluar dari matanya, dia memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain berharap bahwa satu transformasi lagi akan memperbaiki situasi. Cloud Lightning Forefather, transformasi kelima. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti. Mohon ditunggu.